Woi, buka mata lu lebar-lebar. Jangan jadi kaum rebahan yang cuma telan dongeng tanpa pakai logika mesin. Lu pikir Nabi Nuh itu cuma tukang kayu amatir yang bikin perahu di kebun belakang rumah? Kagak, bos. Ini adalah proyek rekayasa maritim paling gila, paling presisi, dan paling menantang hukum fisika yang pernah ada. Lu harus paham kalau ini urusannya sama kalkulasi tingkat tinggi yang nggak main-main. Siapin kopi pahit, karena narasi ini bakal panjang dan nendang mental lu yang selama ini ngeremehin sejarah. Bayangin lu bangun kapal raksasa di atas gunung gersang, jauh dari laut, pas cuaca lagi panas-panasnya. Dan bener saja banyak orang yang bilang Nabi Musa gila. Bahkan nggak tanggung-tanggung anaknya sendiri bilang gitu. Belum tahu aja mereka. Coba perhatikan ini secara seksama. Secara hidrodinamika ini jenius. Kalau dibangun di pesisir, hantaman tsunami tektonik pertama bakal langsung bikin kapal itu jadi serpihan kayu korek api. Dengan mulai dari puncak, Nabi Nuh pakai teknik dry dock alami. Kapal bakal naik perlahan saat air mengisi cekungan bumi, aman dari arus maut pesisir yang bisa ngerobek lambung kapal dalam sekejap. Gunung itu bukan cuma tempat transit, tapi benteng perlahan buat peluncuran vertikal yang paling stabil di dunia. Selain menghindari gelombang pecah, breaking waves, gunung memberikan landasan struktural yang solid. Membangun kapal seberat puluhan ribu ton butuh fondasi batuan induk, bedrock, bukan pasir pantai yang gampang amblas. Secara teknis, ini adalah strategi high ground launch. Begitu permukaan air laut naik mencapai puncak gunung, kapal otomatis terangkat tanpa perlu gaya dorong eksternal. Nabi Nuh memanfaatkan hukum Archimedes secara maksimal di titik tertinggi. Kapal itu punya rasio panjang banding lebar sebesar 6:1. Lu tahu nggak? Ilmuwan maritim modern baru sadar di abad ke-19 kalau rasio ini adalah yang paling stabil buat nahan guncangan di laut ekstrem. Secara statika fluida, desain ini bikin kapal punya daya balik, restoring moment yang luar biasa. Biarpun dihantam gelombang setinggi gedung, kapal ini nggak bakal terbalik karena pusat masanya dijaga tetap rendah di lantai paling bawah. Lantai 1 yang diisi hewan berat dan logistik air bersih. Terus airnya dari mana? Cuman hujan. Cupu banget pikiran lu. Al-Quran bilang, pintu langit dibuka dan